Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Jalu Afsena. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang mail merge. Apa itu mail merge? Mail merge ini adalah salah satu fitur yang ada di Microsoft Word yang sebetulnya untuk bisa membuat surat, email, mungkin juga undangan atau dokumen apapun yang datanya berasal dari Microsoft Excel. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial step by stepnya gimana sih caranya kalian bisa bikin mail merge. Di sini ada contoh mail merge invoice milik saya ya. Jadi statusnya seperti ini. Ini adalah pemilik invoice ya. Kemudian ada nomor invoice, kemudian tanggal invoice-nya yang ditujukan kepada siapa invoice-nya tersebut. Kemudian di sini ada tagihan atau keterangan, terus banyak barang, kemudian ada harganya juga dan juga total. Kemudian di bawah sini terdapat untuk tagihan tersebut dibagikan ke rekening siapa gitu. Kemudian di sini ada format apa memiliki invoice ya, format saya ya. Nah, dengan fitur members yang bisa kalian lakukan adalah kalian tidak perlu copy paste. Misalkan kalian punya 100 customer ya, kan nggak mungkin kalian bisa bikin 100 dokumen secara manual karena pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi ya dengan adanya fitur mail merge ini, jadi kalian bisa mempersingkat waktu dan menghemat waktu sebanyak mungkin karena fitur ini sangat bermanfaat untuk kalian untuk bisa men-share misalkan data-data ini membuat invoice dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama yang butuh kalian punya ketika kalian ingin menggunakan fitur mail merge itu ada dua hal, yaitu yang pertama adalah file di Microsoft Word dalam bentuk surat ataupun dokumen apa yang ingin kalian bikin. Misalkan dalam hal ini adalah invoice. Dan yang kedua adalah kita butuh namanya itu file Excel. Jadi contoh di sini saya punya file Excel seperti ini ya. Nah, seperti ini. File Excel ini isinya adalah data-data yang ingin kalian masukkan ke dalam invoice ataupun ke dalam dokumen yang ingin kalian buat di fitur mail merge tersebut. Nah, selanjutnya jika kalian ingin membuat invoice seperti ini ada nama pemilik invoice, nomor invoice, tanggal invoice, kemudian ada ditujukan ke siapa, ke PT siapa, terus ada alamatnya serta keterangan apa yang kita tagih atau ini keterangan banyak barang, terus kemudian harga itu pastikan semua data yang ada di sini itu terdapat di Microsoft Excel. Nah, datanya itu harus seperti ini, harus sama dengan yang ini. Data yang di sini harus ada di sini, harus sesuai dengan di sini. Jadi seperti itu. Nah, jika data kalian sudah ada di sini, kalian bisa menggunakan fitur mail merge tersebut. Oke, jadi langsung saja kita aktifkan fitur mail merge. Nah, caranya adalah di dokumen kalian, contoh informasi-informasi yang pengen kalian ubah gitu ya, tergantung dengan data yang kalian masukkan. Contohnya misalkan nomor invoice ini, seperti ini. Nah, itu yang pertama yang kalian lakukan adalah klik tab My Links yang ada di Word. Nah, seperti ini, klik My Links. Kemudian yang kedua pilih di salah satu bar Start Mail Image. Nah, yang seperti ini. Nah, kalian pilih yang mana? Biasanya kita pilih letters karena ini format yang paling umum ya, letters ini. Klik letters. Kemudian setelah itu yang butuh kalian lakukan adalah klik select recipients. Nah, seperti ini. Klik. Kemudian kita pilih use an existing list karena tadi kita punya file Excel-nya. Kita klik. Nah, kalian cari file Excel yang untuk mail merge tadinya. Kalau saya menyimpannya di sini. Nah, kita klik
data untuk membersnya, Excel, kemudian open. Nah, lalu akan muncul windows seperti ini. Nah, ini jangan lupa kita centang juga, lalu kita klik OK. Nah, bedanya dengan yang tadi apa? Setelah kita masukkan file Excelnya. Nah, setelah kita masukkan file Excelnya, nah data ya barbar yang ada di sini jadi aktif ya teman-teman. Nah, setelah fitur-fitur ini aktif, nah kita sudah berhasil mengaktifkan file Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Nah, jadi kita gabungkan. Jadi seperti itu. Jadi di sini setelah kita gabungkan tadi perbedaannya itu yang di sini format-format tersebut menjadi aktif. Kalau sebelum digabungkan dengan file Excel tadi, yang ini itu tadi nggak bisa diklik atau masih belum aktif ya teman-teman. Nah, berikutnya langkah kedua kita mulai memetakan untuk masing-masing informasi itu mereka mengacunya ke kolom yang mana di file Excel kalian. Nah, contoh untuk nomor invoice di sini caranya itu yang pertama itu kalian blok dulu ya. Setelah kita blok ini kita klik insert merge field, kemudian kalian pilih kolom di Excel kalian tadi itu, pilih yang informasi yang mana yang ingin kalian pakai sebagai nomor invoice. Misalkan di sini saya punya nomor invoice. Nah, kita klik ini nomor invoice. Nah, di sini muncul garis dua ya di sini. Nah, kemudian ada lagi yang harus kita ubah ini. Nah, tanggalnya ini kita ubah, coba ubah. Kita blok dulu ya. Dan kita klik ini. Nah, kemudian yang kita ubah selanjutnya adalah tanggal, yaitu kita blok. Nah, kita blok ini, kita pilih insert material, kemudian kita isi dengan tanggal invoice. Nah, kemudian yang ini kepada yang terhormat ini tidak usah katakan. Nah, kemudian yang kita ubah di sini adalah nama customernya. Nama customer ini kita coba ubah ya. Kita blok dulu. Kemudian kita pilih insert transfer, kemudian kita klik nama customer. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nama perusahaan juga kita ubah ya. Kita blok. Kemudian kita pilih insert material, kemudian klik nama perusahaan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu alamat. Alamat ini kita blok terlebih dahulu ya. Terus kita klik insert merge, kemudian kita klik alamat. Nah, kemudian untuk kotanya juga kita ubah ya. Kita klik, kemudian insert merge, kemudian klik kota. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada keterangan dan berapa barang. Nah, masing-masing customer itu berbeda-beda ya. Jadi sama seperti yang tadi kita akan ubah terlebih dahulu ya keterangannya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan semuanya. Jadi kita coba blok seperti tadi ya. Dan kita klik insert merge wheel, kemudian kita klik pesanan satu. Ini pesan satu nih yang pertama, yaitu pesanan yang pertama. Nah, kemudian banyak barangnya ini juga kita klik juga, kita blok, kemudian insert merge wheel, kemudian banyaknya satu, banyak yang pertama. Kemudian untuk harganya juga kita blok juga, kita insert merge wheel. Nah, kemudian kita klik insert merge wheel, kemudian harga satu. Nah, ini yang bawahnya juga sama, kita blok semuanya juga seperti ini. Insert merge field, kemudian pesanan 2 ini sama, yaitu
Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tadi yang terpotong ya, rekan-rekan. Jadi di sini kita akan melanjutkan file merge tadi ya. Kita blok ini nama barang yang kedua ini kita blok. Kemudian insert merge field, kemudian kita pilih banyak barang dua. Kemudian untuk harganya juga sama, kita blok semuanya. Kemudian insert merge field, kemudian kita klik yang kedua. Nah, kemudian untuk totalnya ini juga sama ya, teman-teman. Kita klik kita blok, kemudian insert merge field, kemudian kita klik total. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Oke, di sini sudah selesai ya. Ini yang bawah ini tidak usah kita ubah karena datanya ini sifatnya statis ya. Ini nomor rekening, kemudian bank, terus ini PT saya dan juga nama saya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa klik preview result. Nah, preview result ini kalau kita klik seperti ini. Nah, data tadi yang kita ubah tadi sudah berisi dengan data yang ada di Microsoft Excel. Jadi sesuai semuanya. Mulai dari nomor invoice, mulai tanggal invoice, kemudian invoice-nya ini ditujukan ke siapa, dari ke perusahaan siapa, kemudian alamatnya dan juga ada kota. Kemudian keterangan-keterangan barang tagihan ini sudah sesuai dengan yang ada di Microsoft Excel. Nah, seluruhnya sudah sesuai dengan file di Excel yang baris pertama tadi. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik ini ya. Kita coba klik ini untuk melihat data kita yang selanjutnya. Nah, data kita ini sudah sesuai ya dengan urutan yang ada di Microsoft Excel ini. Nah, di sini kan kita sudah urut nih. Contoh nama customernya ini David Ardiansyah, nama perusahaannya pasti untung kan, kemudian alamatnya juga ini Kota Malang, kemudian nomor invoice, tanggal invoice, kemudian pesanannya ya. Nah, kita lihat di Microsoft Word. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini bisa kita klik lagi. Nah, sudah urut ya rekan-rekan. Jadi beginilah caranya membuat mail merge ya sebenarnya supaya simpel dan tidak memakan waktu yang banyak. Jadi kalian tidak perlu ribet-ribet untuk mengcopy paste karena mengcopy paste mail merge ini um, memakan waktu yang cukup banyak. Jadi ya pakai saja ke mailing sini ya di yang kita lakukan di mail merge ini ya. Oke. Nah, yang berikutnya yang bisa kita lakukan yang terakhir ini adalah kita coba ya klik finish and merge ini. Nah, ini bisa terdapat 3 pilihan ya rekan-rekan. Oke, nah oke selanjutnya em, kita lanjutkan tadi ya yang finish merge ini kita klik yang edit individual documents. Nah, kita bisa pilih yang all current record atau from to. Nah, jadi kita yang ini saat ini kita akan memilih yang all dulu semua data-data yang kita punya. Nah, di sini langsung di Word kalian akan terdapat judulnya letter 1 atau kalian bisa ubah ya sesuai dengan keinginan kalian. Isinya itu mencakup 5 data yang kita sudah buat tadi ya. Yang ini yang data pertama yang tadi kita sudah buat, kita contohkan ya. Kepada 3 Andi, kemudian yang di bawahnya yang ini yang ke customer yang kedua, yang ketiga dan yang seterusnya. Um, cukup cukup sekian dulu ya. Sekian dulu video tutorial dari saya mengenai file mail merge ya. Mungkin sekian dulu video saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton ya rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.